Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Body Hipnotis Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini bersama saya Mas Nuk, saya akan membagikan pada Anda semuanya, para penonton yang ada di YouTube, di TikTok, ataupun dimanapun Anda menemukan video saya, yaitu buat Anda yang saat ini masih kesulitan ketika mempraktekkan hipnotis. Tips dari saya supaya Anda mudah melakukan proses hipnotis, khususnya Anda para pemula yang mulai belajar. Silahkan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti, supaya teman-teman bisa mendapatkan tata cara atau trik yang tepat supaya teman-teman lancar dalam melakukan proses hipnotis. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya terima kasih buat Anda semua yang sudah tergabung di kelas privat Hipnotis, ataupun buat teman-teman yang sudah membeli e-book kitab Hipnotis. Bila teman-teman ingin mendapatkan kelas pelatihan ataupun Anda ingin membeli e-book kitab Hipnotis, silahkan teman-teman hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Saya tahu rasanya bila Anda sebagai seorang pemula yang baru memulai atau berkarir di bidang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi ini, tentu Anda mengalami masa-masa kesulitan. Di saat satu sisi Anda kadang-kadang bisa menghipnotis, di sisi lain kadang-kadang Anda gagal dalam menghipnotis. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Ketahui dan pahami sepanjang pengalaman dan pengetahuan saya sebagai seorang pengajar ilmu hipnotis, teman-teman yang saat ini pemula, ya, itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Kenapa? Alasannya karena Anda hanya terpaku pada teknik induksi yang Anda praktekkan. Anda hanya fokus dengan induksi yang Anda lakukan. Contohnya, untuk para pemula biasanya sering menggunakan teknik shock induction, dengan jabat tangan atau hal-hal lainnya, ya. Di situ para pemula ini sering membuat kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya di mana nih? Yaitu Anda ketika melakukan proses hipnosis atau hipnotis pada orang lain ini, Anda tergesa-gesa, teman-teman. Anda terlalu terburu-buru. Itu kesalahan pertama yang sering dilakukan. Lalu yang kedua, Anda tidak mengamati detail atau tidak mengamati subjek Anda dengan baik. Karena kita ini berhadapan dengan orang, dengan manusia, bukan dengan robot, ya. Sadari dan pahami bahwa setiap manusia ini membawa ciri atau karakter yang berbeda. Maka di dalam tahapan proses hipnosis, khususnya bagi para pemula, sering dilakukan yang namanya proses tes sugestibilitas untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari orang yang akan Anda hipnotis. Tapi kadang-kadang meskipun orang tersebut sudah melewati tes sugestibilitas menurut kacamata Anda, masih saja Anda mengalami kesulitan. Terus lantas solusinya bagaimana, Mas Nuk, supaya hipnotis saya itu menjadi lancar? Oke, kita bahas pelan-pelan, teman-teman. Kita harus kembali ke rumus dasar dulu, teman-teman, atau tahapan-tahapan menghipnotis bagi Anda para pemula. Umumnya itu ada yang namanya prainduksi atau pre-talk, kemudian yang kedua ada yang namanya tes sugestibilitas, yang ketiga induksi, keempat deepening, kelima pemberian sugesti, dan keenam adalah terminasi. Ini rumus dasar, rumus awal. Anda harus hafal urutannya. Maka karena ini dibuat sebagai urutan, Anda haram hukumnya untuk melewati. Saya bahas yang pertama, yaitu tentang prainduksi atau pre-talk, teman-teman. Di sini tugas Anda adalah membuat klien Anda nyaman, membuat subjek Anda tidak takut dengan Anda, membuat syuyat Anda ini patuh dengan Anda. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu Anda harus menaikkan imajinasinya dan menurunkan daya kritisnya. Itu langkah awal yang harus Anda tempuh dulu, teman-teman, sebelum melakukan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika tahapan di nomor 1 ini Anda gagal, ya percuma Anda melakukan nomor 2, 3, dan seterusnya. Tidak akan menjadi berhasil. Maka dari itu saran saya ya, sepanjang pengalaman saya menghipnotis banyak orang, sepanjang pengetahuan saya mengajarkan ke banyak orang,
Anda kalau menurut dengan saya, perbaiki yang nomor satu, yaitu prainduksi Anda atau pre-talk Anda. Pre-talk itu bukan sekedar basa-basi, teman-teman. Kalau ada guru yang mengajarkan pre-talk itu hanya basa-basi, ya itu karena menurut saya yang mengajar ini tidak paham betapa pentingnya pre-talk atau prainduksi ini dalam proses keberhasilan menghipnotis. Hal utama yang Anda lakukan ketika melakukan proses pre-talk atau prainduksi ini adalah bagaimana caranya Anda ini bisa terhubung dengan suyat Anda, dengan klien Anda ini ada menimbulkan trust, ya. Klien atau suyat Anda ini percaya betul dengan diri Anda. Saat itu sudah didapatkan, nah gampang baru dilakukan proses selanjutnya. Yang pertama dan utama adalah perbaiki dulu prainduksi Anda. Oke. Di dalam kelas pelatihan saya, teman-teman, saya selalu menekankan kepada para murid saya untuk menyempurnakan prainduksinya. Apalagi Anda baru belajar, Anda amatir, belum profesional, Anda di tahap adalah pemula. Oke, ikuti step-stepnya, maka akan menjadi berhasil dan nantinya Anda akan menjadi seorang ahli menghipnotis, ahli mempengaruhi seperti saya atau teman-teman yang lainnya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Salam hormat dari saya Mas Nuk. See you next time, bye-bye. Salam hipnosis.